A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falawla nafara min kulli firqatin ta'ifatul yatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Wa qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa atammut taslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki hadir di majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para asatizah, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Sakarudin, mudah-mudahan sehat selalu dalam ketaatan sehingga bisa terus membimbing kita dengan ilmu dan pengalaman beliau ke jalan yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga tentunya yang sama-sama kita hormati DKM Masjid Jami' Riyadul Abidin, Ustadz Haji Adi Sulaiman, juga imam kita Ustadz Haji Zarkasih, bapak-bapak hadirin serta ibu-ibu hadirat jamaah Masjid Riyadul Abidin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu malam ini? Ini kali kedua saya bisa hadir di jamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini kembali kita bisa hadir di masjid yang kita cintai untuk sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ilmu. Apa yang Nabi sampaikan dalam hadis menjadi penyemangat buat kita. Duduknya kita di sini sampai isya, wazalika ribat, kata Nabi. Pahalanya seperti pahala jihad di jalan Allah. Walaupun kita nggak berangkat perang ke Palestina, tapi kita duduk di sini nih, pahalanya seperti jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau meninggal lagi ngaji, itu husnul khotimah banget hadirin. Meninggal lagi taklim, husnul khotimah. Ada nggak kira-kira yang pengen husnul khotimah nih? Dibacain Fatihah nih malam ini ya, kalau mau ya enggak. Tuh ya enggak. Walaupun kita enggak meninggal dalam ngaji, tapi pahalanya jihad. Amin ya rabbal. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Malam ini saya mau nyampein satu hadis Nabi. Ada dalam kitab Mishkatul Masabih. Judul kitabnya apa? Mishkatul Masabih, karya seorang ulama dari mazhab Imam Syafi'i yang dijuluki Muhyis Sunnah, ulama yang menghidupkan sunnah. Karena di zaman itu sunnah Nabi sudah mulai ditinggalin, dimulai hidupin lagi tuh sunnah-sunnah Nabi. Namanya Imam Al-Baghawi, Imam Husain bin Zakaria Al-Baghawi, dikenal dengan nama Imam Al-Baghawi. Beliau juga punya kitab tafsir
Judulnya Ma'alimut Tanzil. Punya kitab hadis juga, judulnya Mishkatul Masobi, yang kita mau kaji malam hari ini. Nih hadis kalau boleh kita kasih judul di atasnya, 3 pos akhirat yang paling mengerikan. Judulnya 3 pos akhirat yang paling mengerikan. 3 doang kita bahas nih. Berapa menit kira-kira pengajian kita? Sampai Isya 40 menit cukup dah. 40 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, penutup 10 menit, ya enggak? Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Nih hadis jamaah yang dirahmati Allah, dikabarkan dari istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Istri Nabi namanya siapa? Aisyah. Kayak nama istri saya hadirin, namanya Aisyah. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha itu wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dari kalangan wanita tuh yang paling banyak hafal dan meriwayatkan hadis itu Aisyah radhiyallahu anha. Makanya orang-orang misionaris yang benci terhadap Islam berusaha mati-matian bagaimana merusak nama Aisyah. Kalau Aisyah bisa dirusak namanya, hadis Nabi bakalan banyak yang gak kepake. Tapi mereka gagal merusak nama Aisyah. Sampai sekarang nama Ummul Mukminin terus harum sampai yaumil qiyamah. Siapa yang mengabarkan hadis namanya Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat-riwayat Ummul Mukminin Aisyah kebanyakan berkaitan dengan rumah tangga. Jadi hadis-hadis tentang rumah tangga itu banyak dikabarkan oleh Aisyah. Salah satunya kata Aisyah, karena Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Muslim, ya'taziru fi kulli lailah. Kata Aisyah, Nabi itu tiap malam minta maaf sama istrinya. Nabi tiap malam minta maaf. Sekarang ibu-ibu saya tanya, Bu, suaminya kira-kira tiap malam minta maaf gak tuh kira-kira? Boro-boro Pak Ustaz minta maaf tuh Pak, kata istri tuh, bukan kata saya. Rasulullah tuh tiap malam minta maaf sama siapa? Sama istrinya, ya Allah. Jadi Bu, nanti kalau malam suami ibu minta maaf jangan dicurigain ya. Jangan dicurigain. Istriku maafin saya ya, kata suaminya tuh, ya enggak? Neng maafin abang ya Neng. Jangan dicurigain. Ngapa bang? Lu nikah lagi ya? Jangan. Dia lagi jalanin apa tuh? Sunnah Nabi. Minta maaf tiap malam. Pak Ustadz, berarti Nabi punya salah dong. Tiap hari minta maaf sama istrinya. Oh, jangan salah. Dosa kita kalau punya keyakinan kayak begitu. Nabi punya salah tiap hari sama istrinya. Dosa kita nggak ada. Orang kalau minta maaf belum tentu berbuat salah. Orang kalau minta maaf belum tentu berbuat. Guru kita Kiai Haji Sukron Makmun kalau ngisi talim sering tuh dia mohon maaf nih, begitu kan ya? Emangnya dia salah? Enggak. Belum tentu orang yang minta maaf tandanya salah. Orang kalau minta maaf tuh tandanya apa? Adab budi pekerti yang tinggi. Sering minta maaf tuh. Jadi kata Aisyah, Rasulullah tiap malam sering minta maaf sama istrinya. Mudah-mudahan bisa kita praktekin ya. Amin ya rabbal. Dalam hadis ini Aisyah cerita, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajadani bakian. Kata Aisyah, Nabi pernah mendatangiku dalam keadaan aku menangis. Nabi ketemu istrinya lagi sedih, hadirin. Istrinya lagi nangis. Pak, sekarang saya tanya Bapak gantian. Kalau istri Bapak dapetin dalam keadaan nangis,
ikut sedih apa senang kira-kira? Ikut sedih hadirin ya. Ya Allah, istri yang ku sayang udah capek ngurusin anak, pas kita pulang kerja dia nangis hadirin. Kita ikut sedih. Itu juga yang dirasakan Rasulullah. Begitu melihat istrinya nangis, Nabi ikut sedih. Nabi tanya, "Mayubkiki ya Aisyah, apa yang menyebabkan kamu nangis? Kok sampai netesin air mata kayak begini? Abiki wajah." Kata Nabi, "Apakah kamu punya penyakit sehingga kau jadi nangis kayak begini?" "La ya Rasulullah." Aisyah jawab, "Enggak, saya enggak sakit, saya sehat walafiat. Lagi kalau saya sakit, penawar segala obat ada di dekat saya, yaitu engkau ya Rasulullah." Kan segala penyakit sembuh dengan keberkahan Rasul. Ada yang sakit perutnya, Nabi ludahin telapak tangan beliau, usap, sembuh tuh penyakitnya, kagak sakit lagi. Ada yang matanya sakit, Ali diludahin ke tangan kanan beliau, lalu diusap matanya yang sakit, Ali saat itu langsung sembuh. Ngapa saya nangis? Karena sakit. Orang penawar segala penyakit ada di dekat saya, kata Aisyah. Kira-kira kalau tetangga kita sakit, kita ludahin, sembuh atau kira-kira hadirin? Kenapa lu sakit kaki nih keseleo, kita ludahin tuh keseleonya, bukan malah sembuh, malah tambah sakit hadirin ya kan? Rasulullah beda hadirin, Rasulullah beda. Abiki masalah. Nabi tanya lagi, apa ada permasalahan hidup yang bikin kamu jadi sedih Aisyah? La ya Rasulullah. Jawab Aisyah sama kayak yang pertama, tidak ya Rasulullah. Lalu apa yang bikin kamu nangis wahai istriku? Jawab Aisyah, nih perhatikan baik-baik bu. Istri Nabi nangisnya karena apa nih? Nangisnya karena apa nih? Dijawab sama Aisyah, tazakkartul akhirah. Aku nangis karena ingat kehidupan akhirat. Ada istri nangis gara-gara uang belanja kurang hadirin ya enggak? Istri siapa tuh kira-kira? Mudah-mudahan bukan istri kita ya enggak? Ya, tuh. Nabi begitu dengar saya nangis karena ingat akhirat, tuh Nabi senang dalam hati hadirin. Nabi senang dengar jawaban dari istrinya. Nih istrinya istri yang solehah, nangis bukan karena urusan dunia, nangis karena urusan akhirat. Ya Allah, seneng Nabi. Kita kalau dapetin istri kita nangis, sedih karena urusan dunia. Bang, penghasilan kamu kok segini, dikit banget, kalah sama temen kamu tuh, nangis dia, sedih kita. Berarti kita belum mendidik istri kita jadi istri yang soleh. Nah Rasulullah pas dengar istrinya sedih karena urusan akhirat, nanti setelah saya meninggal dunia bagaimana di sana ya Rasulullah? Ada nggak yang nemenin saya? Begitu. Itu yang ditangisin sama siapa? Sama Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak bisa jawab dah, diem aja, nggak komentar apa-apa. Nabi cuma senang dalam hati, istrinya nangis, istrinya sedih karena urusan akhirat. Terus Aisyah tanya begini hadirin, atas kuruna ahlikum yaumal qiyamah. Ini pertanyaan yang sulit dari Aisyah. Nabi ditanya, kira-kira nanti di yaumil qiyamah kau ingat gak dengan kita nih keluargamu ya Rasulullah? Kalau kita semua udah di akhirat, kau ingat gak dengan keluargamu ya Rasulullah? Ini juga mungkin yang kita tanya sama orang tua kita. Kira-kira di yaumil qiyamah, di akhirat nanti hadirin, orang tua kita ingat gak sama kita, anak kita nih kira-kira? Ingat gak kira-kira tuh kakek nenek kita? Kalau masih di alam barzah,
mungkin masih ingat. Kalau di alam barzakh kitanya masih di dunia, masih ingat dia, masih bisa lihat anak-anaknya yang hidup di dunia. Tapi kalau udah semuanya di akhirat, ingat nggak kira-kira? Itu yang ditanyain Aisyah kepada Rasulullah. Atazkuruna ahlikum yaumal qiyamah. Kira-kira nanti di padang mahsyar, ya, di jembatan Siratal Mustaqim, Rasulullah, kau ingatkah dengan keluargamu? Nabi menjawab, la yazkuru ahadun ahada. La berarti apa artinya la? Tidak. La yazkuru ahadun ahada. Nggak ada yang ingat seorang di antara kalian kepada siapapun, kata Nabi. Ahadun ahada, nggak ada yang ingat. Fi salasi mawatin, di 3 pos akhirat. Maka dari kalimat Nabi ini, hadis Nabi, tidak ada yang ingat dengan siapapun di 3 pos akhirat. Boleh saya katakan ini 3 pos paling mengerikan. Karena di situ kita nggak bakalan ingat dengan siapapun. Anak nggak ingat sama orang tua juga begitu, nggak bakal ingat sama anak-anaknya di 3 pos akhirat. Tuh, ini 3 pos sangat mengerikan. Jangankan yang 3 pos ini Pak, di pos barzakh aja nih, itu udah seremnya luar biasa. Pos barzakh, alam kubur, itu nggak termasuk dari 3. Alam kubur nggak termasuk dari 3. Alam kubur yang sangat mengerikan aja, udah ngerinya luar biasa. Dalam hadis kata Nabi, innalil qabri dughtotan. Sesungguhnya kubur itu akan menghimpit siapapun tanpa terkecuali. Orang soleh dihimpit kubur. Orang ahli maksiat dihimpit juga nggak kira-kira? Lebih-lebih hadirin. Orang ahli ibadah dihimpit di dalam kubur, kata Rasulullah. Semua tanpa terkecuali akan dihimpit oleh kubur, kata Rasulullah. Cuma bedanya dihimpitnya seberapa lama, begitu. Kalau semakin dia soleh, himpitannya seperti ibu yang kangen sama anaknya, dipeluk anak itu erat. Kira-kira anak tuh kalau dipeluk sama orang tuanya erat, kan kita berasa sakit. Cuma ibu kita yang kangen, sakit nggak kira-kira itu kita sebagai anak? Enggak, bedanya di situ. Himpitan kubur, iya, semua kita bakal dihimpit, tapi model himpitannya, berapa lama dihimpitnya, itu yang beda-beda. Makanya Umar bin Khattab begitu mendengar semua kita bakalan dihimpit oleh kubur, 3 hari 3 malam sakit, gak keluar rumah, cuma keluar kalau ke masjid doang. Ditanya, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kenapa kau sampai 3 hari sakit seperti itu? Jawab Umar, karena aku mendengar hadis tentang himpitan kubur. Kok bisa begitu? Ya, kalau azab di neraka ada temannya. Di neraka ada temannya gak kira-kira? Ada. Orang kalau main judi sendiri apa ada temannya kira-kira? Bareng-bareng. Main judi sambil mancing, kan ada tuh. Mancing sambil main judi, untung-untungan. Bayar 100.000, yang dapat 5 kilo bawa pulang, yang dapat 1 kilo bawa pulang. Itu judi. Cuma modelnya pakai apa? Kan untung-untungan kalau begitu. Kecuali kalau dapat 1 kilo ditimbang, bayar 1 kilo, boleh. Dapat 5 kilo ditimbang, bayar 5 kilo, boleh. Yang gak boleh untung-untungan. Kayak orang nonton bola, kalau menang ente yang bayarin kopi. Ada gak yang begitu tuh? Ente yang bayarin minuman, untung-untungan. Kalau menang kita dibayarin, kalau kalah kita yang untung. Judi tuh, pada diem aja nih, ya enggak? Jangan tersinggung hadirinnya. Itu cuma contoh. Ntar mobil saya dikempesin lagi pulang, ya enggak? Contoh, bukan di sini, contoh hadirin tuh, ya enggak?
Kalau kita bilang itu judi, contoh tuh. Kalau kita bilang itu judi, begitu ya enggak? Kan ada temannya main judi di neraka bareng. Nah lu di sini, iya lah kan kita judi bareng. Mabok juga begitu, ada temennya bareng. Tapi kata Umar bin Khattab, kalau dikubur nggak ada ceritanya kita bareng. Sendiri-sendiri hadirin. Itu yang bikin saya sakit 3 hari 3 malam, kepikiran bagaimana nanti di alam barzah. Itu baru di barzah, belum yang 3 pos yang mengerikan kata Nabi. Apa saja ya Rasulullah? Nabi jawab, yang pertama indal mizan. Yang pertama pos mizan kata Nabi. Pos mizan. Mizan artinya timbangan. Mizan artinya, jadi Allah nyiptain satu makhluk, Allah namain dia mizan. Kata Rasulullah dalam hadis, lahu kaffatan. Itu makhluk punya 2 sisi, di kanan sama di kiri. Wa fi wasatihil lisan, di tengahnya ada penyeimbang. Tuh. Buat nimbang amal perbuatan manusia. Amal perbuatan manusia. Yang berat-berat bisa kebaca, yang ringan juga kebaca tuh sama timbangan. Tuh hebatnya timbangan Allah. Kalau kita kan pengen nimbang emas, timbangannya kan khusus. Kalau mau nimbang kargo berat, apa pakai timbangan emas? Jebal hadirin, timbangannya kalau Allah nggak begitu, mau bendanya berat bisa kebaca timbangan itu. Bendanya sangat ringan, walaupun lebih ringan dari sebiji atom, ditaruh di situ kebaca juga oleh timbangan tersebut. Tuh kata Nabi, yang bikin kita nggak ingat dengan siapapun, tuh timbangan bisa membaca amal perbuatan kita. Kita nggak bakalan ingat dengan siapapun, hatta ya'lama kata Rasulullah, sampai kita tahu ayas qalul mizan am yakhif. Timbangan kita itu berat amal solehnya apa berat kemaksiatannya, tuh sampai kita nggak ingat. Ini kira-kira timbangan kita banyakkan amal soleh apa dosa, tuh nggak bakalan ada yang ingat kata Rasulullah. Indal mizan, ketika amal kita mau di ulama mengkaji lebih dalam, tuh yang ditimbang apaan? Apakah yang ditimbang amal itu berbentuk makhluk atau buku berupa catatan? Tuh terjadi perbedaan ulama. Ada sebagian yang mengatakan yang ditimbang itu amal perbuatan kita, tapi dirubah jadi makhluk. Makanya nanti dalam hadis kata Rasulullah, kita bisa melihat bacaan Al-Baqarah kita ghamamatan, seperti makhluk tuh. Seperti makhluk ada wujudnya. Al-Baqarah yang kita baca, nah itu yang bakalan ditimbang begitu. Berbentuk cuma makhluknya kayak gimana kita kagak tahu. Ada juga pendapat yang ditimbang itu amal perbuatan kita yang ditulis sama malaikat. Dalilnya dari mana? Hadis juga. Dalam hadis ada seorang ketika akan ditimbang, diperiksa amal perbuatannya, gak ada amal solehnya sedikit pun. Allah tanya, apakah dia bikin kebaikan di dunia? Sebentar, saya periksa ya Allah kata malaikat. Dan Allah maha tahu, diperiksa gak ada amal solehnya. Begitu diperiksa, didapetin cuma satu bitokoh, satu apa tuh, kartu nama. Kartu nama gede apa kecil kira-kira? Kalau ini kan gede, gak ada kartu nama segini. Ustaz ada kartu namanya, ini kartu gede banget hadirin. Kartu nama bitokoh kecil. Begitu bitokoh itu dikeluarin, tertulis kalimat la ilaha, kebaikannya cuma la ilaha illallah doang ya Allah, kata malaikat. Ya udah, nggak apa-apa, timbang. Kata, kalau cuma itu doang,
tertimbang. Begitu ditaruh di timbangan Allah, apa kata malaikat? Itu sejauh mata memandang, pahala tercatat, timbangannya di sisi Allah Subhanahu, beratnya luar biasa. Cuma ngucapin apa tadi itu? La ilaha illallah. Makanya di hadis dikuatin lagi, kata Nabi begini, bakhin. Ini jarang-jarang ada hadis bunyinya bakhin. Bukan bakhil, bukan cuma kikir bakhil. Ini bakhin artinya kalimat ta'ajub. Kalau kita bahasa kita tuh begitu tuh. Kalau kita kaget dengan sesuatu, gitu. Makin gemuk ente nih, ya enggak? Kan begitu hadirin, ya enggak? Itu bahasa Arabnya bakhin. Tuh dari bahasa Arab. Bah jadi tuh begitu. Banyak bahasa Arab jadi bahasa Indonesia, banyak. Kayak misalnya waduk tuh kan air yang dipakai buat wudu. Dalam kitab fikih, kami kedar waduk Rasulullah, berapa banyak kadar waduk artinya air wudu. Udah jadi bahasa Indonesia. Dekat rumah saya itu Jagakarsa, waduk berigi, hadirin ya kan? Dari waduk begitu. Jadi bahasa Indonesianya tuh. Jadi kalau orang Indonesia ada yang benci bahasa Arab, ingat banyak bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Benci sama Arab dia. Ya, makanya kita dulu punya kitab kuning, tulisannya Arab tapi bahasanya Latinnya, tapi tulisannya Arab begitu. Tuh dari situ. Ini disadur bakhin kata Nabi, ya Allah takjub luar biasa saya. Li khamsin ma asqalahunna fil mizan. Ada 5 amalan berat timbangannya ketika di mizan. Apa tuh ya Rasul? Di antara yang 5 kalimat la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimat zikir yang sering kita baca. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Kita baca nih sekali malam hari ini. Mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita. Timbangan kita nanti berat di yaumil qiyamah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tar pulang lanjutin. Pulang sama istri, pulang sama anak, pulang sendirian. Ada yang berangkat sendirian gak kira-kira? Ada, sambil baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Tumpat. Yang kelima, waladun soleh yahtasibuh, kata Nabi. Yang kelima, timbangan paling berat selain kalimat tadi, anak yang soleh yang kita tinggalin waktu di dunia. Mudah-mudahan anak kita, cucu kita jadi anak cucu yang soleh dan soleh. Amin ya robbal. Itu pos pertama, namanya pos apa? Mizan. Yang kedua kata Rasulullah, wa indal kitab, saat catatan amal diberikan kepada kalian semua. Itu semua kita bakalan lupa dengan siapapun sampai kita tahu apakah catatan amal kita terima dari kanan atau dari kiri. Cuma ada 2 kemungkinan. Kalau nggak dari kanan, dari kiri. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisabai. Yang nerima catatan amal dari kanan,
hisabnya akan mudah. Tapi yang nerima dari sebelah kiri, na'udzubillah min, akan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa kembali, kita nerima catatan amal kita nanti dari sebelah kanan. Amin ya rabbal. Jangan sampai dari kiri, karena dalam kitab tersebut dijelaskan orang yang nerima dari kiri itu Pak, yang nerima catatannya dari tangan kiri, tughallu yumnahu, tangan kanannya dibelinggu, fi unuki, di lehernya ini begini tuh. Jadi kalau nanti pas mau nerima catatan amal tangan begini, udah dipastiin tuh orang bakalan nerima dari kiri. Tangannya diikat begini, nggak bisa lepas. Yang ngikat malaikat, bisa lepas nggak kira-kira? Nggak bisa. Kalau yang ngikat di dunia korupsi bisa lepas nggak tuh kira-kira? Nggak diikat aja kabur dirinya. Kalau malaikat nggak bakalan lepas. Tughallu yumna wa tuj'al shimalahu wara'a zohri, tangan kirinya ditaruh di belakang begini. Tuh. Jadi kanan begini, kiri begini, ke belakang begini, ke belakang. Makanya salah satu yang dimakruhin, tangan kiri kita begini jalannya diri nih. Tuh kayak orang nerima dari sebelah kiri. Gini nih, jangan begini kalau jalan, ya enggak? Kalau bisa jalan ke depan, tuh begitu. Sama begini kan dimakruh juga nih. Orang kalau jalan begini, tandanya apa tuh kira-kira? Sombong banget hadirin, begini jalannya enggak tuh, enggak boleh. Termasuk begini nih, tuh termasuk begini. Ini model orang yang nerima catatan amal dari kiri. Kirinya doang begini nih, tuh begini. Ya, begitu ditaruh di belakang, diterima catatan amalnya wara'a zohri dari belakang, lalu dia katakan, ya laitani lam uta kitabiyah, seandainya saya nggak nerima catatan amal. Tuh, na'udzubillah min, kita berdoa mudah-mudahan dari sebelah kanan. Yang terakhir, ya, pos ketiga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mengerikan, kata beliau, wa indas sirat, ketika kita dihadapkan dengan jembatan Shiratal Mustaqim, yang dalam hadis itu jembatan lebih tipis dari sehelai rambut, lebih tajam dari pisau, ya, dan gak kelihatan karena ketutup asap. Nah, kita disuruh lewat, lagi mana lewat ya Allah, jembatannya gak kelihatan. Makanya kita semua tuh kagak bakalan inget dengan siapapun. Begitu di hadapan kita jembatan Shiratal, wa in minkum illa wariduha, kata Nabi, semua kalian bakalan bertemu dengan jembatan tersebut yang Allah bentangkan ujungnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita jangan sedih, kita jangan takut. Sebagai seorang mukmin ada amalan-amalan. Kalau kita kerjain di dunia, itu kata Rasulullah, kita lewat jembatan itu seperti cahaya, seperti kilat. Ya Allah, itu kemuliaan umat Nabi. Umat yang pertama disuruh nyebrang itu umat Rasulullah, kita duluan. Ya, nahnu sabiqunal lahikun, kata Rasulullah. Kita emang datangnya belakangan. Kan kita datang belakangan nih. Umat-umat terdahulu hidup di dunia. Tapi di akhirat kita di nomor satuin tuh. Termasuk lewat jembatan Sirat kita duluan. Berarti kalau ada yang masuk surga, kita duluan apa umat terdahulu? Kita duluan juga. Tuh begitu ya. Lewat. Apa kata Rasulullah? Amalan yang bisa menjamin kita lewat tuh jembatan Shiratal Mustaqim, di antaranya yang pertama sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Tuh, man shalla arba'an qabla zuhri wa ba'dah
Kata Nabi, siapa yang bisa sholat sunnah zuhur 4 rakaat dan sholat sunnah zuhur setelahnya juga 4 rakaat tuh. Kita kalau sholat sunnah subuh kan sunnah fajar 2 hadirin, 2. Zuhur yang qobliyahnya ada berapa? 4 tuh. 4 sebelumnya, 4 juga setelah. Makanya kata para ulama, sholat yang paling utama itu bukan sholat subuh, bukan sholat asar. Ada yang berpendapat itu sholat zuhur hadirin. Jadi kalau ditanya apa sholat yang paling mulia di mata Allah dari 5 sholat, jawabannya semua sholat. Karena ada yang bilang zuhur, ada yang bilang subuh, ada yang bilang zuhur, ada yang bilang asar, ada yang bilang maghrib, ada yang bilang. Kita cuma dengernya subuh sama asar. Padahal yang bilang zuhur ada ya. Sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Harisah itu termasuk yang berpendapat sholat yang paling afdol itu sholat zuhur, begitu. Dalilnya mana? Dalilnya Nabi pernah berpesan ya, belum pernah saya melakukan sholat seberat sholat zuhur ini bil Hajiroh. Ada nama satu desa namanya desa Hajiroh itu di Arab. Nabi habis sholat zuhur sama sahabat bilang begitu, belum pernah kita sholat zuhur seberat ini nih tuh. Turun ayat hafizu ala sholawat wassolatil wusto. Maka kata Zaid bin Harisah yang nyatet tuh Quran ya, kata Zaid, inilah sholat wusto yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, yaitu sholat zuhur. Sekarang saya tanya, ada sholat kita ngumpul di masjid, ada khutbahnya juga sebelum kita sholat. Sholat apa tuh namanya? Sholat Jumat. Itu hari raya umat Islam pekanan. Dikerjainnya di waktu subuh apa di waktu zuhur? Tuh kata ulama tuh yang berpendapat zuhur sholat terbaik, tuh dalil-dalil mereka. Walaupun kalau Imam Syafi'i, imam yang kita ikutin mazhab Imam Syafi'i, termasuk Imam Baghawi nih yang kitabnya lagi kita bahas, beliau berpendapat sholat terbaik itu sholat subuh. Sholat wusta itu sholat subuh. Dalilnya mana? Gak usah jauh-jauh, buka aja ayatnya. Habis Allah katakan wassalatil wusta, apa lanjutannya? Waqumu lillahi qanit, berdirilah kamu baca doa kunut. Orang kalau berdiri baca doa kunut itu sholat apa kira-kira? Berarti sholat subuh tuh kata Imam Syafi'i. Nggak ada perdebatan. Sholat wusta disebutin setelahnya berdiri untuk berdoa. Kunut tuh artinya berdoa. Nah, sholat yang pakai kunut dari 5 sholat apa kira-kira? Subuh. Kalau kita yang jadi pelajar, penuntut ilmu, belajar tuh pendapat para ulama, yang kita ambil yang mana? Semuanya. Sholat yang paling utama mana? Semuanya. Tuh. Kalau kita kerjain tuh semua, insya Allah kita dapat sholat wusta. Kayak Lailatul Qadar. Kan Lailatul Qadar begitu, disembunyiin sama Allah. Tapi kalau 10 terakhir kita rajin ke masjid, dapat nggak kira-kira? Dapat. Begitu. Begitu juga sholat wusta termasuk yang disembunyikan. Sunnahnya zuhur 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah setelah. Ini makanya zuhur utama banget kata Zaid itu tadi tuh ya. Ada sholat sunnah 4 rakaat sebelumnya dan setelahnya. Di ujung hadis kata Rasulullah, itu orang akan diperkenankan Allah melewati jembatan Siratal Mustaqim. Allahu Akbar. Besok zuhur kalau kita datang ke masjid selesai azan, sholat qobliyah berapa rakaat? Selesai sholat
baca zikir, baca doa, lanjut lagi ba'diyah boleh 1 kali salam, boleh 2 kali salam. Itu insya Allah Pak, sekali kita kerjain aja tuh sekali tuh, maka insya Allah kita dijamin bisa melewatin jembatan Shiratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi nggak amalannya Rasulullah? Oh banyak ya, udah tinggal 2 menit. Saya tutup dengan amalan, yaitu memperbanyak puasa sunnah, mumpung lagi di bulan Rajab. Tuh, perbanyak puasa sunnah. Kata Rasulullah, man shoma yauman, siapa orang yang berpuasa 1 hari fi sabilillah, di jalan Allah, ba'adallahu anin nari sab'ina kharifah, dijauhin dari neraka sejauh perjalanan naik unta 70 tahun. Tuh. Itu mirip-mirip kayak batu yang dijatuhin dari neraka, dari jembatan Shiratal Mustaqim. Pernah ada batu dijatuhin sama malaikat, perintah Allah, dijatuhin dari jembatan Shiratal Mustaqim. Nabi lagi ngumpul begini, dengar suara keras banget, kayak benda jatuh, blugar begitu. Sahabat kaget, nanya, bunyi apa tuh tadi ya Rasulullah? Kayaknya bunyinya di langit tuh kedengerannya. Nabi diam, turun malaikat Jibril ngasih tahu ada batu yang dijatuhin dari jembatan Shiratal Mustaqim sama malaikat atas izin Allah, 70 tahun baru sampai begitu. 70 tahun baru. Berarti kalau kita tuh 1 hari saja puasa dijauhin luar biasa. Kita bisa selamat tuh di atas jembatan Shiratal yang baru 1 hari. Apalagi puasanya 2 hari. Senin Kemis kita puasa, Ayamul Bait kita puasa, hari pertama Rajab kita puasa, alhamdulillah. Besok hari Senin, niat ini, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa sunnah di bulan Rajab. Tidak ada puasa yang utama kata Rasulullah setelah puasa Ramadan kecuali puasa di bulan-bulan yang haram. Bulan Rajab termasuk bulan tanggal 1 termasuk bulan haram, bulan puasa. 1 hari aja kita puasa, niatin tuh biar selamat di atas jembatan Shiratal Mustaqim, modal buat kita nanti selamat dari neraka insya Allah. Mudah-mudahan bisa kita kerjakan hadirin ya, amin ya rabbal alamin. Sebagai bentuk apa nih, persiapan kita juga menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Jadi terbiasa badan kita puasa, Senin Kemis di Rajab udah puasa, Sya'ban juga udah puasa. Tapi kalau udah pertengahan akhir di bulan Sya'ban kita berhenti dah. Kita berhenti. Mau puasa nih dari sekarang nih. Dari sekarang sampai pertengahan awal di bulan Sya'ban. Ibu-ibu yang punya utang bayar sekarang. Jangan sampai udah ketemu Ramadan utang belum selesai hadirin. Ada nggak ibu itu yang gitu? Ya bang, saya lupa ada utang, tinggal 2, udah ketemu Ramadan lagi. Kata suaminya, ya udah impas, kalau begitulah kagak bener hadirin. Masa utang impas ketemu Ramadan, gak bisa. Diakumulasi Ramadan berikutnya. Bahkan kata para ulama, plus bayar fidyah. Nakal banget, punya utang kagak bayar-bayar sampai ketemu Ramadan. Diakumulasi, tambah lagi bayar fidyah begitu. Makanya ibu-ibu yang punya utang bayar dah cepetan. Kalau bapak-bapak insya Allah nggak ada ya. Ada nggak utang puasa kira-kira Pak? Nggak ada ya, nggak. Mau saya utang sama bapak-bapak ya nggak. Kemarin mudik Pak Ustadz. Oh mudik ya boleh kalau mudik ya nggak. Pulang kampung ya nggak. Pulang kampung kemarin Pak Ustadz, saya niatin puasa udah di rumah. Di tol Cipali macet total hadirin tuh ya nggak. Dehidrasi, akhirnya dia batalin. Boleh nggak batalin tuh? Boleh. Walaupun udah niat tuh di rumah kuat. Di rumah niat kuat puasa. Ya pulang kampung ke situ udah biasa. Saya tetap puasa niat. Di tengah jalan ternyata berat. Boleh dibatalin, boleh diganti tuh ya. Nih bulan Rajab, bulan Sya'ban, kesempatan kita ganti puasa kita. Nah itulah 3 pos hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengerikan kata Rasulullah. Mudah-mudahan nanti ketika waktunya tiba
kita nemu dengan pos tersebut, kita berjumpa dengan 3 pos yang sangat mengerikan tersebut, kita termasuk orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa selamat semua, khususnya jamaah Masjid Riyadul Abidin yang datang, walaupun yang offline yang di rumah sehingga nggak bisa datang, akhirnya lihat melalui Zoom, melalui YouTube, termasuk orang-orang yang diberikan rahmat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Terima kasih pada guru kita Kiai Haji Ahmad Fikri Jamil LC yang telah menyajikan kajian dan ilmunya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita baca doa, ada maklumat. Yang pertama, alhamdulillah kembali kita kedapatan atau mendapat kiriman 80 paket nasi kotak dari Bapak Haji Erwin Yudiyardi sekeluarga dalam rangka beliau tasyakuran ulang tahun. Yang pertama ulang tahun beliau sendiri, yang ke-50 yaitu Bapak Haji Erwin Yudiyardi bin Haji Suwandi. Yang kedua ulang tahun yang ke-38 Ibu Anggi Yudiyardi binti Haji Suwandi. Yang ketiga ulang tahun yang ke-46 Bapak Ari Purnama Garyanida bin Haji Dadang Garnida. Yang keempat ulang tahun yang ketiga Ananda Demna Baradasrian. Mudah-mudahan yang ulang tahun pada hari tahun ini diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kemudahan dan segala hajat dan niatnya. Yang kemudian yang kedua, kita mohon baca surah Fatihah terkhusus kepada para jamaah, guru-guru kita, keluarga kita yang sedang sakit, tapi khususnya kepada guru kita Kiai Ahmad Subhan Hazari yang sejatinya pekan ini beliau mengajar atau mewajah bersama kita, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau ujian yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, memberikan sembuhan yang sempurna sehingga bisa kembali berwajah, bisa berinteraksi kepada kita untuk disampaikan ilmu-ilmunya. Untuk Al-Fatihah keduanya tersebut kita mohon kepada guru kita. Pada guru kita kami persilakan. Fatihah biniyatil qabul wal maqbul wala hadratin nabi rasul. Al-Fatihah.